Halo, pada video kali ini MRH Horor akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Diganggu Pocong Beneran. Tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Desa di mana tempat aku tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam hari menjadi sangat rawan karena pada jam segitulah biasanya maling beroperasi. Anehnya, maling tersebut selalu menjarah rumah yang saling berdekatan. Misalnya saja malam ini rumah nomor 1 kemalingan, dan esoknya rumah nomor 2 yang selanjutnya menjadi target. Begitu seterusnya. Namun di sini aku bukan bercerita tentang aksi maling tersebut, tapi aku akan bercerita bagaimana peristiwa yang menimpaku dan teman-temanku yang saat itu mendapat tugas ronda malam. Ya, tentu saja untuk mengamankan desa dari teror maling tersebut. Namun sialnya kami mendapatkan tugas ronda itu tepat pada malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka tak heran jika aku dan teman-temanku sudah biasa main di tempat gelap, hingga kami menganggap itu hal biasa, tapi tidak setelah peristiwa ini. Pada malam kami bertugas ronda, salah satu temanku memberikan usul bagaimana jika kami menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar menjadi setan. Kami pun menyetujuinya. Dengan bermodalkan spray putih dan tali rafia, kami pun memilih setan pocong sebagai penyamaran. Di desa kami kebetulan hanya punya 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Aku dan teman-teman sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut, karena tak mungkin ia berani masuk lewat jalan yang terbuka macam itu. Lalu kami putuskan untuk menunggu maling tersebut di area persawahan. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon. Aku dan teman-teman sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah kami saat itu adalah 7 orang, yang berarti angka ganjil. Nenekku sering bercerita, angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak salah satunya ada yang hilang, maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi kami tak peduli dan merasa itu hanyalah sebuah cerita. Mengingat kami sudah sering sekali main dan berkumpul di tempat yang seram dengan jumlah ganjil. Namun tak pernah terjadi apa-apa. Setelah beberapa lama kami di persawahan, namun yang kami tunggu tak kunjung muncul. Oh iya, hampir saja aku lupa, yang menyamar menjadi pocong saat itu hanya 1 orang, yaitu Rian. Kami melakukan hal itu agar saat malingnya nanti muncul, aku dan 5 temanku yang lainnya bisa langsung mengejarnya. Berhubung kami keburu bosan karena tak ada orang yang mencurigakan yang muncul, kami pun akhirnya menyerah. Namun tepat di saat itu juga Rian dengan dananan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau ia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami terhenyak dan serentak mendongak ke arah yang ia tunjuk. Hingga aku sadar bahwa kini bulu kuduku berdiri. Teman-temanku yang lain memandang ngeri melihat objek di atas sana. Tepat di atas kami ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Aku sempat berpikir bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tapi seramnya benda tersebut tidak bergerak sedikit pun. Padahal angin sedang berhembus dengan kencang. Aku berharap itu adalah sesuatu lain dan bukan sosok menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tapi bentuknya yang lonjong dan tinggi dengan bagian atas dan bawahnya terikat, tak mampu aku elakkan. Memang sih sosok itu terlihat jauh di atas sana. Tapi 200% aku yakin bentuknya memang seperti itu. Aku dan teman-teman yang lain mulai meringis ngeri. Serentak kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tapi sialnya benda di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada kami dengan kecepatan yang tinggi. Aku dan yang lainnya terperangah karena sebentar lagi kami akan tertimpa benda tersebut. Benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami berpijak. Entah sudah menubruk siapa.
namun aku yakin betul kalau benda itu jatuh tepat di sampingku. Aku tak berani melihat dan tak tahu seperti apa wujud aslinya jika dilihat sedekat ini. Kami semua langsung panik, namun tubuhku tak mampu bergerak saking syoknya. Aku mendadak lumpuh dan tak bisa kemana-mana. Tapi untungnya salah satu temanku yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah seorang yang ada di dekatku untuk membantunya berdiri dan berlari. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku dan yang lainnya sampai di pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru kami malah membuat lucu tentang kejadian tadi dengan saling bertukar imajinasi. Namun kami mendadak bisu merasakan ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasakan merinding, bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejatuhan sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang ataupun bertambah. Nyatanya kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam di saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tak sadar. Sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih menutupi wajahnya, lengkap dengan ikat tali putih di atas kepala dan bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu pocong.